Lalu kita melihat di ayat selanjutnya, wal yahkum ahlul injil bima anzalallah fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Artinya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget selama 10 hari di Aceh. Banyak hal kita lakukan di sana. Yang pertama sekali kita menguatkan anak-anak Tuhan di sana dan mengajarkan Islamologi serta KKR, doa keliling juga. Ditambah lagi Bapak Ibu, kita menjangkau yang belum terjangkau. Nah, bagaimana cara menjangkau yang belum terjangkau? Dengan cara melakukan penginjilan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menceritakan siapa itu Yesus Kristus. Karena selama ini orang di luar kekristenan, khususnya iman percaya saya yang lama Bapak Ibu, mereka mendengarkan tentang Yesus dari sumber yang salah. Sehingga kita harus meluruskan setiap apa yang mereka dengarkan tentang Yeshua HaMashiach, tentang Yesus Kristus. Apa maksudnya dari sumber yang salah? Mereka mengatakan kalau Yesus tidak mati di salib, Yesus diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, ini kita luruskan. Apa kata Alkitab mengenai kematian Yesus di atas kayu salib? Apa kata Alkitab mengenai kelahiran Yesus, mengenai kematian Yesus, dan mengenai kebangkitan Yesus? Nah, ini kita ceritakan. Yang selanjutnya kita juga ceritakan kenapa Yesus datang yang kedua kali. Untuk apa dia datang? Nah, oleh karena itu saudaraku, saya bersama dengan dua teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus duduk dalam doa Bapak Ibu, karena kita bersama dengan teman akan fokus pelayanan ke suku-suku yang belum menerima Injil. Bahkan kepada mereka yang menghina, yang mengolok, yang mencaci maki, yang mencemooh, kita beritakan ke sana. Bagaimana cara beritakannya? Yang pertama sekali sesuai dengan firman Tuhan. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Ingat, Yesus sudah mengajarkan hal ini jauh-jauh hari. Kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu harus cerdik, kamu harus tulus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Di samping itu juga kita bisa mengetahui sedikit tentang iman mereka Bapak Ibu, sehingga memudahkan kita untuk masuk penginjilan. Nah, ini yang saya ajarkan kepada teman-teman sehingga kami bisa berjalan bersama-sama dan tidak ada di antara kami saling saing-saingan. Yang ada adalah bagaimana kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama, dan kita dipanggil untuk melayani, bukan dipanggil untuk saing-saingan antara kita. Terutama sekali saya pribadi Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan tentang doktrin. Saya juga tidak mengajarkan tentang teologi. Yang saya ajarkan apa? Bagaimana orang menerima Injil. Bagaimana orang bisa melihat Injil. Bagaimana orang mau membaca Injil. Mereka beriman, mereka tidak beriman, itu bukan tugas saya. Tugas saya memberitakan, menyampaikan, mengabarkan, menceritakan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, dalam melakukan penginjilan, baik di dalam mengajarkan Islamologi, buat seminar-seminar, saya tidak pernah mengajarkan tentang doktrin. Karena itu bukan tugas saya Bapak Ibu. Tetapi setiap orang yang bertanya, saya akan menjawab semampu saya ketika saya memberitakan Injil di lapangan. Nah, di situ Bapak Ibu saya bersaksi. Banyak hal yang saya lakukan di lapangan. Selain saya memberitakan Injil, saya juga bersaksi. Kenapa saya bisa percaya kepada Injil? Nah, dulunya saya siapa dan sekarang saya siapa? Nah, kenapa saya bisa sampai ke tempat Bapak Ibu?
Nah, saya ceritakan Bapak Ibu. Semuanya saya ceritakan dari A sampai Z. Saya ceritakan. Ada yang menerima, puji Tuhan. Ada yang menolak. Ada yang hanya sebatas mendengar. Ada yang benar-benar tidak senang. Ketika saya bersama dengan teman, bertemu dengan orang yang tidak senang, benar-benar tidak senang orang tersebut ketika saya menceritakan tentang Injil, kami secepat kilat pergi ke tempat lain. Kenapa? Sebagaimana kata Alkitab, jangan melemparkan mutiara ke mulut babi. Jadi orang yang tidak mau menerima pengajaran, menerima ajaran, menerima kebenaran, menerima cahaya Injil, jangan habiskan waktu kita di situ. Kita pergi ke tempat lain. Karena di sana, di sana lagi, di sana lagi, di sana lagi, itu sangat banyak orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jangan habiskan waktumu dengan satu tempat, satu orang. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah yang kami lakukan selama berada di Aceh melakukan penginjilan. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya, dan hal ini sebenarnya sudah sangat sering kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya sering sekali ceritakan kenapa saya bisa percaya kepada Yesus, kenapa saya bisa hijrah, kenapa saya meninggalkan agama iman, kenapa saya bisa meninggalkan agama orang tua saya. Itu yang pertama sekali karena keselamatan. Keselamatan saya dapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam iman saya yang lama. Mengenai keselamatan, bagi saya pribadi tidak begitu jelas diceritakan. Ada yang berkata Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tetapi di sisi lain Tuhan tidak pernah menceritakan bagaimana tingkat ketakwaan seseorang sehingga orang tersebut bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab saya yang lama, orang-orang yang bertakwa itu adalah termasuk orang-orang yang membaca Injil. Nah, itu jelas sekali tertulis dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana pendapat saudara setelah saudara mendengar ayat yang baru saja saya bacakan? Ya, bagaimana? Silakan saudara tulis di kolom komentar. Lalu kita melihat di ayat selanjutnya. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallah fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Artinya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri ya. Ayat yang ke-48, dan kami telah menurunkan kitab dibuat oleh penafsir Al-Quran, dalam kurung tutup kurung ya, ditulis Al-Quran, kepadamu, dalam kurung buka kurung tutup kurung lagi, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Nah, kita sering mendengar Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah. Bagaimana menurut pandangan saudara setelah saya membaca surat Al-Maidah ayat yang ke-48? Kata surat Al-Maidah ayat 48 membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Nah, silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya.
Assalamualaikum bisim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.